Golkarpedian sedang ramai diperbincangkan kalau Partai Golkar bakal dapat 7 kursi menteri di pemerintahan Prabowo. Benarkah? Lalu apakah jatah 7 kursi menteri bagi Partai Golkar merupakan hal wajar? Di Pilpres 2024, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka sukses memenangi kursi RI 1 dan RI 2. Tapi ada yang menarik di balik kemenangan ini. Partai Golkar, salah satu pendukung utama Prabowo, kini dikabarkan mendapat jatah besar di kabinet. Efriza, pengamat politik dari Citra Institute, menyebut hal ini rasional. Yap, kalian benar. Golkar bukan hanya pendukung, tapi juga partai terbesar kedua di parlemen setelah pemilu. Jadi wajar kalau mereka mendapat banyak tempat di pemerintahan. Tapi apakah ini sekedar penghargaan atau ada faktor lain? Partai Golkar sendiri disebut-sebut mendorong beberapa kadernya untuk duduk sebagai menteri. Mulai dari Bahlil Lahadalia, Nusron Wahid, Agus Gumiwang, Mutia Hafid, Aceh Hasan, Dito Aryo Tejo hingga Maman Abdurrahman. Nama-nama besar ini disebut bakal menduduki 7 kementerian. Kita lihat posisinya. Ada Kementerian SDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Perindustrian, Kominfo, Kemenak, Kemenpora hingga Kemenkop UMKM. Posisi strategis bukan? Sekarang kenapa mereka? Karena mereka dianggap profesional di bidangnya. Ini yang menarik. Prabowo menerapkan konsep Zaken kabinet profesional. Jadi kader Golkar yang didorong masuk kabinet bukan hanya soal politik, tapi juga kapasitas mereka. Mereka punya jam terbang tinggi, sudah malang melintang di bidang masing-masing. Golkar ini partai yang pintar membaca peluang. Mereka mampu memanfaatkan momentum dan menempatkan kader terbaiknya di posisi kunci. Tapi pertanyaannya, bagaimana ini akan mempengaruhi kebijakan ke depan? Oke, sekarang giliran Golkarpedian. Menurut kalian, apakah putusan ini lebih soal balas budi politik atau memang demi menjaga profesionalisme pemerintahan? Apakah ini langkah cerdas Golkar untuk memperkuat posisinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus update soal isu-isu politik terbaru.